Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Arisa Ahmad channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang warung kembali. Dan buat kalian yang mau buka usaha warung lagi bingung apa aja sih yang harus ditentukan, apa aja yang dibutuhkan dalam membuka usaha warung. Nah, di sini aku akan mengupas tuntas bagaimana membuka usaha warung. Yang pertama yang kalian butuhkan adalah modal tentunya. Bagaimana cara mendapatkan modal? Ya kalian harus bekerja dulu atau kalian mendapatkan uang dari bank, biasanya meminjam uang dari bank. Tapi usahakan sebisa mungkin, meskipun usaha warungnya kecil, lebih baik jangan dulu meminjam uang. Jadi kalian rintis dengan uang kalian sendiri. Misalkan kalian jual barang berharga kalian, misalkan motor kesayangan atau motor atau tanah biasanya ya dijual, terus kalian pakai buat usaha. Karena itu akan, gak tahu kenapa aku ngerasa itu akan lebih lancar daripada meminjam uang. Nanti kalau misalkan emang kurang, bolehlah meminjam uang, tapi untuk awalan kalau bisa diusahakan dengan yang ada dulu gitu ya guys. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, bisa dengan meminjam uang. Yang kedua yang dibutuhkan adalah tempat itu bisa kalau misalkan tempat kalian bisa bikin sendiri atau sewa. Tapi kalau sewa, usahakan di tempat yang ramai, yang gampang orang yang strategis gitu. Kalau mau bikin juga sama, harus yang strategis, jangan yang mencolok banget, yang jauh gitu. Kalau bisa di tempat yang lebih ramai gitu. Tapi kalau misalkan nih kalian nggak punya tempat tapi pengen buka usaha warung, cuma punya rumah, nggak apa-apa, di depan teras juga bisa ya. Yang ketiga adalah perlengkapan toko. Misalkan ada etalase, terus rak, ada meja kasir. Tapi kalau untuk meja kasir tidak begitu harus sih. Kalau ini mah maksudnya bertahap ya. Tapi kalau misalkan kalian punya lebih mah, kalian mah beli aja gitu yang lengkap gitu. Tapi kalau misalkan emang karena pemula, yuk tahapannya dari awal aja. Yang pertama adalah etalase, rak, terus rak ciki biasanya gitu. Terus kalau misalkan kalian mau coba curah sendiri minyak, kalian beli perlengkapan untuk minyak curah. Tapi kalau susah, belajar dulu, misalkan bisa di skip dulu, bisa beli yang udah jadi dulu gitu. Soalnya emang kadang-kadang tuh nggak gampang ya belajar kayak gitu tuh, harus tahu dulu gitu maksudnya. Terus untuk timbangan itu harus yang awet ya. Soalnya aku juga beli yang yang murah, emang nggak tahu juga sih ya keawetan. Tapi emang yang lebih baik yang lebih rada mahal saeutik karena emang cepet rusak gitu maksudnya. Nah, yang keempat adalah kita belanja barang-barang produk yang dibutuhkan. Awal-awalan belilah perlengkapan barang ya, barang-barang produk yang emang benar-benar dibutuhkan. Misalkan nih rokok, kopi teh itu, tapi yang paling populer dulu di daerah kalian. Kan banyak ya produknya, yang paling populer kira-kira apa. Nah, itu yang dibeli duluan. Kemudian persabunan, sabun mandi, sabun cuci piring, sabun colek, terus sabun cuci baju, susu, minyak, gula, terus jajanan anak-anak, persendalan, bisa juga obat-obatan, banyak pokoknya. Aku juga udah bikin videonya untuk yang mau cari referensi untuk belanja lah ya. Kalian bisa tonton video aku di video sebelumnya. Maksudnya aku bikin, mudah-mudahan bisa referensi lah buat kalian kalau mau belanja, bisa
nggak bingung banget, karena kalau dulu juga aku juga bingung apa sih yang harus dibeli ya gitu. Kemudian dibanyakin jajanan anak biasanya kalau rantai-rantai yang kayak gini ya, kalau di warung, bukan kayak di toko. Kalau di toko kan nggak ada rantai-rantaian ya, kayak maaf SRC misalkan, Alfamart, Indomart, itu tuh nggak ada rantai-rantai kayak gini. Tapi kalau di warung-warung aku kan aku nggak gabung di grup-grup kayak gitu, jadi ya itu mah bebas gitu. Cuman biasanya ditambahin jajanan yang 500-an biar kelihatan banyak kalau baru pemula kecil kayak aku gitu. Tapi kalau kalian yang bikin lebih gede, lebih baik gitu bagus, lebih rapih, bisa ditaruh di pinggiran gitu. Jadi menggunakan rak gitu maksudnya. Terus perlengkapan make up juga itu maksudnya tuh kayak bedak, hand body yang kayak gitu ya guys. Yang kelima, selanjutnya yang kelima adalah penyusunan barang. Usahakan penyusunan barang misalkan di tempat obat aja, kayak susu berdampingan dengan susu saset, dengan susu kaleng, jadinya deket-deket gitu maksudnya tuh. Terus kayak minuman aja, obat-obatan aja, minyak, berbagai macam minyak di situ, tapi disejajarin gitu, jadi lebih mudah mengambilnya gitu. Yang kelima adalah menentukan harga. Bagaimana cara menentukan harga? Kalian bisa bagi dari satu karton itu dibagi berapa box. Misalkan satu karton dibagi 12 box. Nah, hasilnya ada berapa? Misalkan 17.000. Nah, berarti dibagi 17.000 itu tuh dibagi isi dari berapa box itu, dari satu box itu berapa pieces, dibagi lagi gitu ya guys ya. Misalkan nih ada 800, jadi per piecesnya 800 perak, berarti dijualnya 1000 kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk dijual lagi biasanya lebih murah. Jadi kalau misalkan dari satu piecesnya 1000 jadi 900 misalkan. Kalau untuk dijual lagi, atau kalau per box dari 17.000 dijualnya jadi 18.000. Kalau misalkan dari per dus, per karton dari 122 misalkan jadi 122 jadi 120 gitu. Maksudnya 122 itu jadi apa ya? Bukan, maksudnya tuh misalkan kalian tuh belinya tuh harganya 120, kalian jualnya 121 yang seharusnya 22 misalkan, kayak gitulah ya, begitu. Nah, gimana sih tambahan apa ya yang kira-kira bisa menunjang apa ya, usaha warung gitu semakin berkembang gitu? Bisa tambahkan kayak jualan token, kayak jualan pulsa, kayak gitu guys. Aksesoris bisa ditampilin gitu di depan deket etalase rokok misalkan gitu. Jadi bisa menambah gitu, dari token, dari listrik, dari apa namanya, pulsa, sama dari apa namanya tuh yang buat gesek, dari BRI Link gitu, kayak gitu-gitu. Itu tuh lumayan lebih besar, jadi bisa menambah ke warung gitu, lebih banyak lagi. Nah guys, mungkin itu aja video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat ya sharing aku. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget ditanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa DM di Instagram aku @nurnuraini_16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.